Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Madiana dengan NIM akhir 45. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sibernetik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar sibernetik. Sibernetik adalah sistem kontrol dan komunikasi yang memungkinkan adanya feedback. Kata sibernetik berasal dari kata pilot yang berarti pengendali. Bidang ini berkembang menjadi bidang informasi dan komunikasi yang mencangkup pengendalian mesin komputer. Sedangkan istilah sibernetik kemudian mengacu pada internet, kecerdasan buatan dari jaringan komputer. Dalam proses belajar, teori sibernetik menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti menggunakan komputer, internet, dan aplikasi lainnya untuk meningkatkan proses belajar. Teori ini juga memperhatikan pentingnya umpan balik atau feedback dalam proses komunikasi dan pembelajaran, serta memperhatikan keberadaan sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Dalam era modern, teori belajar sibernetik sangat relevan dan menjadi landasan pengembangan multimedia yang berkembang di dunia pendidikan. Teori ini mempunyai kesamaan dengan teori kognitif, yaitu mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Namun, lebih penting lagi bagi teori sibernetik adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Selanjutnya, tujuan belajar menurut aliran sibernetik. Yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa. Salah satu tujuan utama teori ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Pendidik dapat membuat lingkungan belajar yang dinamis dengan menggunakan prinsip-prinsipnya. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir sistematik. Pembelajaran sibernetik bertujuan untuk membantu siswa memperoleh keterampilan berpikir sibernetik. Siswa diajarkan untuk memahami bagaimana berbagai komponen dalam suatu sistem berinteraksi satu sama lain dan bagaimana hubungan ini memengaruhi hasil keseluruhan. Mendorong pemecahan masalah kompleks. Mendorong kemampuan siswa untuk memecahkan masalah kompleks adalah salah satu tujuan dari teori sibernetik. Mengembangkan kemampuan adaptasi. Selain itu, tujuan pembelajaran sibernetik adalah untuk membantu siswa memperoleh kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan mereka. Yang terakhir, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Meningkatkan kreativitas dan inovasi siswa adalah tujuan tambahan dari teori sibernetik. Dengan mempelajari prinsip-prinsipnya, siswa dapat menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dan membuat solusi inovatif. Dengan memahami tujuan belajar sibernetik, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan sibernetik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar sibernetik. Kelebihan teori sibernetik yang pertama, pendekatan sistemik. Teori ini memungkinkan pemahaman yang holistik tentang proses belajar, mengakui interaksi yang kompleks antara individu, lingkungan, dan proses pembelajaran itu sendiri. Yang kedua, fleksibilitas dalam pembelajaran. Teori ini mendorong dalam pembelajaran dengan menekankan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan beradaptasi yang kuat, yang merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan nyata di dunia. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dengan memberikan ruang untuk eksplorasi dan inovasi. Teori belajar ini dapat meningkatkan kreativitas siswa, karena siswa didorong untuk menemukan solusi baru dan berpikir di luar batas-batas konvensional. Dan yang terakhir, pembelajaran mandiri. Pendekatan sibernetik mendorong pembelajaran mandiri dan e-learning yang dapat membantu siswa mengembangkan kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Kemudian kekurangan teori belajar sibernetik. Yang pertama, kompleksitas implementasi. Teori ini dapat menjadi kompleks karena
menerapkan berbagai aspek interaksi antara individu, lingkungan, dan proses pembelajaran. Hal ini bisa menjadi tantangan bagi guru dan siswa dalam menerapkan secara efektif di dalam kelas. Yang kedua, keterbatasan konsep. Beberapa kritikus menyoroti keterbatasan konsep teori sibernetik dalam mengatasi aspek-aspek emosional dan sosial dari pembelajaran. Teori ini cenderung fokus pada aspek-aspek kognitif dan struktural dari pembelajaran yang memungkinkan memerhatikan faktor-faktor psikologis yang juga penting dalam pembelajaran. Yang ketiga, kesulitan dalam pengukuran. Mengukur efektivitas pembelajaran dalam konteks teori sibernetik bisa menjadi tantangan karena fokus pada aspek-aspek yang kompleks dan sulit diukur, seperti adaptasi terhadap perubahan lingkungan atau kreativitas dalam pemecahan masalah. Meskipun memiliki kelebihan dan kekurangan, teori belajar sibernetik tetap menjadi konsep yang menarik dan relevan dalam konteks belajar modern. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keduanya, pendidik dapat memanfaatkan kelebihan teori ini sambil memperhatikan tantangan yang mungkin muncul dalam penerapannya. Kemudian, prinsip-prinsip belajar menurut aliran sibernetik. Yang pertama, pengelolaan informasi. Menurut teori ini, siswa harus memiliki kemampuan untuk mengelola informasi agar mereka dapat memahami dan menerapkan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, sistem informasi. Teori ini juga memperhatikan sistem informasi yang diproses, yang berarti siswa harus mampu mengintegrasikan informasi yang mereka pelajari dengan sistem pengetahuan mereka sendiri agar mereka dapat memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Kemudian, penggunaan teknologi. Teori sibernetik memfokuskan pada penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran seperti komputasi, laboratorium, dan aplikasi lainnya. Kemudian, membangun kemampuan. Teori ini juga memperhatikan kreativitas dan kemampuan siswa untuk menerima informasi. Dengan demikian, siswa dapat belajar dengan lebih efisien dan efektif. Kemudian, penggunaan cara berpikir. Teori ini juga melibatkan penggunaan bagaimana cara berpikir, seperti algoritmik, heuristik, dan serialis, untuk membantu siswa mendapatkan dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Kemudian, penggunaan monitor dan aplikasi. Selain itu, teori ini memperhatikan penggunaan monitor, aplikasi seperti webcam, video call, dan lainnya untuk membantu siswa memperoleh informasi dan membuat guru kreatif dalam pembelajaran. Kemudian, membangun sistem pembelajaran. Selain itu, teori ini berfokus pada pembuatan sistem pembelajaran yang efektif, memanfaatkan teknologi informasi agar siswa dapat belajar lebih baik. Kemudian, penggunaan IT. Teknologi informasi dalam proses pembelajaran seperti internet, komputer, aplikasi lainnya untuk membantu siswa menerima dan mengaplikasikan informasi yang mereka pelajari. Kemudian, penggunaan aplikasi belajar. Teori ini memperhatikan bagaimana aplikasi pembelajaran seperti aplikasi pembelajaran online dan berbasis gamifikasi dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima dan mengaplikasikan informasi. Kemudian yang terakhir, penggunaan evaluasi. Teori ini juga memperhatikan penggunaan evaluasi yang efektif dan efisien, seperti evaluasi formatif, evaluasi sumatif, dan lainnya untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menerima informasi, mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, pembelajaran menurut Landa. Pemikiran Landa sebagai tokoh teori sibernetik tetap didasarkan pada gagasan bahwa sistem informasi dari subjek yang dipelajari merupakan proses belajar yang penting. Belajar adalah pengelolaan informasi. Instruktur yang baik
atau tentang sistem berpikir siswa, tentang materi yang akan dibahas dan bagaimana sistem pembelajaran menurut Landa. Pemikiran Landa sebagai tokoh teori sibernetik tetap didasarkan pada gagasan bahwa sistem informasi dari subjek yang dipelajari merupakan proses belajar yang penting. Belajar adalah pengelolaan informasi instruktur yang baik atau tentang sistem berpikir siswa, tentang materi yang akan dibahas dan bagaimana sistem informasi materi dengan sistem siswa. Proses belajar akan berhasil jika pengetahuan tentang materi belajar atau masalah yang akan diselesaikan. Dengan kata lain, sistem informasi yang akan dipelajari tersedia. Jika sesuatu disajikan dalam teratur atau linier atau terbuka, itu memungkinkan siswa untuk berimajinasi dan berpikir secara bebas. Oleh sebab itu, pendekatan pembelajaran sibernetik menurut Landa memberikan kerangka kerja yang dinamis dan adaptif untuk memahami dan mengelola proses pembelajaran individu dalam konteks sistem yang kompleks. Dengan menekankan adaptasi, kreativitas, dan pembelajaran mandiri, pendekatan ini mengarah pada pengembangan individu yang mampu berpikir secara sistemik, kritis, dan inovatif. Selanjutnya, pembelajaran menurut Parks dan Scott. Parks adalah ahli lain yang mengembangkan pemikiran beraliran sibernetik. Dan Scott mengusulkan pendekatan serialis yang serupa dengan pendekatan algoritmik. Namun, cara berpikir dan penyeluruhan berbeda dari heuristik karena berfokus pada gambaran lengkap sistem informasi, seperti melihat lukisan, bukan detail-detail yang diperhatikan lebih dulu, tetapi seluruh lukisan sekaligus. Pendekatan yang berorientasi pada pengelolaan informasi menekankan beberapa hal seperti ingatan jangka pendek, ingatan jangka panjang, dan ingatan lainnya yang berkaitan dengan bagaimana otak kita bekerja saat berproses. Namun menurut teori sibernetik, agar proses belajar seoptimal mungkin, bukan hanya cara kerja otak kita yang perlu dipahami, tetapi juga bagaimana otak kita berfungsi. Pandangan Parks dan Scott tentang pembelajaran memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman kita tentang bagaimana pembelajaran terjadi, terutama dalam konteks interaksi sosial dan penggunaan teknologi, melalui pendekatan konversional dan teori representasi dan rekayasa konversasional. Mereka telah membuka jalan bagi pengembangan pendekatan pembelajaran yang lebih adaptif, interaktif, dan efektif. Penerapan teori sibernetik dalam lingkungan teori kognitif. Teori pengelolaan informasi belajar menyatakan bahwa belajar adalah perubahan kemampuan yang terkait pada situasi tertentu dan tidak dapat diamati secara langsung di seluruh dunia. Namun, kapasitas memori kerja manusia terbatas. Dalam pendidikan, umpan balik atau feedback adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan pembelajaran sibernetik. Komentar ini sangat penting untuk keberhasilan belajar. Umpan balik siswa memungkinkan guru mengetahui apakah materi telah dipahami dengan baik dan apa kesulitannya yang dihadapi siswa dalam memahaminya. Selain itu, umpan balik ini memungkinkan guru membuat rencana perbaikan yang sesuai. Berdasarkan umpan balik ini, siswa juga dapat memutuskan apa yang harus mereka lakukan jika hasil belajar mereka kurang memuaskan. Sebaliknya, memberikan umpan balik kepada siswa dalam bentuk nilai atau pekerjaan mereka akan mengingatkan mereka tentang sejauh
mereka menguasai pembelajaran. Selanjutnya, dalam menerapkan teori sibernetik, guru harus memperhatikan sebilah langkah pengajaran. Yang pertama, melakukan tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, memberikan informasi kepada peserta didik mengenai tujuan pengajaran dan topik yang akan dibahas. Yang ketiga, merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran, menyampaikan isi pembelajaran yang dibahas sesuai dengan topik yang ditetapkan. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas dalam pembelajaran. Kemudian memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran peserta didik. Kemudian memberikan umpan balik terhadap perilaku yang ditunjuk peserta didik. Melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar. Yang terakhir, memberikan kesempatan para peserta didik untuk mengingat dan menggunakan hasil pembelajaran. Penerapan teori sibernetik dalam proses belajar mengajar paling tidak mengikuti langkah-langkah antara lain. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi tersebut. Yang ketiga, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi itu. Yang ketiga, menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan informasinya. Yang terakhir, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.